Aksi konyol dilakukan 3 pemuda di Lumajang, Jawa Timur. Mereka menantang maut dengan mandi di jalur aliran lahar hujan Gunung Semeru. Video 3 orang pemuda sedang menantang maut saat banjir lahar hujan Gunung Semeru ini viral di berbagai platform media sosial. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di tanggul penahan aliran lahar Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Meski tak sampai memakan korban, namun viralnya video tersebut memantik reaksi publik lantaran menyepelekan bencana yang tengah terjadi. Menindaklanjuti video viral tersebut, pihak polisian telah mengamankan ketiga pemuda tersebut dan melakukan pembinaan. Mereka pun menyampaikan permintaan maaf. Anak-anak yang beberapa waktu lalu di kala bencana banjir malah berenang dan membahayakan dirinya, sudah kita berikan himbauan, kemudian yang bersangkutan sudah kita Polisi pun menghimbau warga menjauhi daerah aliran lahar saat banjir terjadi lantaran dapat berakibat fatal. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho News melaporkan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menggerebek pemukiman yang menjadi sarang peredaran narkoba di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah pelaku dan barang bukti narkoba berupa ganja hingga alat hisap sabu berhasil diamankan. Badan Narkotika Nasional menggerebek sarang peredaran narkoba di kawasan pemukiman Komplek Permata atau yang dikenal dengan nama Kampung Ambon di Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah rumah yang dicurigai menjadi tempat transaksi narkoba pun digeledah petugas bersenjata lengkap. Hasilnya, sejumlah pelaku yang diduga mengedarkan narkoba diamankan dalam operasi ini. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti narkoba jenis ganja hingga alat isap sabu atau bong dan plastik klip. Sebelumnya, BNN juga menggerebek Kampung Bahari di wilayah Jakarta Utara. Penggerebekan tersebut sempat mendapat perlawanan dari warga sekitar. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Penyelundupan ratusan ribu ekor benih lobster senilai puluhan miliar rupiah di perairan Bintan digagalkan petugas Bea dan Cukai. Namun para pelaku melarikan diri ke hutan usai kapal pengangkut dikandaskan. Film action, aksi kejar-kejaran antara petugas Bea dan Cukai dengan pelaku penyelundupan lobster terjadi di perairan Bintan, Kepulauan Riau. Kapal cepat yang digunakan para pelaku akhirnya dikandaskan di pulau tak bertuan setelah petugas melepaskan tembakan peringatan. Para pelaku yang diperkirakan 2 orang ini langsung menghilang di balik kerimbunan hutan. Saat diperiksa, ditemukan 36 box styrofoam yang berisi ratusan ribu benih baby lobster jenis pasir senilai 28 miliar rupiah. Ratusan ribu benih baby lobster dibawa dari daerah Pulau Jawa dan hendak diselundupkan ke Malaysia untuk selanjutnya dikirim ke Thailand. Maraknya penyelundupan baby lobster di perairan Kepri tak terlepas dari letak geografi Kepri yang berdekatan dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Tingginya nilai beli di luar negeri membuat pelaku melakukan berbagai cara untuk menyelundupkan bibit lobster ini ke luar negeri. Kini, ratusan ribu benih lobster telah diserahkan ke Balai Perikanan Budidaya Laut di kawasan Barelang, Batam. Sementara pelaku yang kabur dalam pengejaran petugas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Jangan dibolong, kasihan. Kau pakai apa tadi ke sana? Motor. Anggota Reskrim Polsek Kota Baru, Kota Jambi menangkap Sandi Saputra alias Lekis. Pelaku membacokan terhadap Ahmad Zuhdi, tukang odong-odong di kawasan wisata Tugu Kris, Kota Jambi. Sempat melawan saat akan ditangkap, pelaku diringkus tak jauh dari lokasi kejadian usai berusaha melarikan diri sambil membawa sebilah golok yang dipakai untuk menganiaya korban. Dalam melancarkan aksinya, pelaku tengah mabuk minuman tuak. Pelaku berikut barang bukti golok telah diamankan ke Mapolsek Kota Baru Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diduga motif sakit hati menjadi alasan aksi nekat pelaku menganiaya korban. Korban ini mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, membuat pelaku ini tidak nyaman saat makan.
Setelah makan kemudian pelaku ini pulang, kemudian timbullah inisiatif untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Korban yang mengalami luka robek di telapak tangan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kini, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Kota Baru dan terancam pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Kota Baru, Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Pemirsa, tawuran antar warga di kawasan perkuburan kembali terjadi di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga saling serang menggunakan batu, busur panah hingga petasan. Tawuran antar warga dua kampung terjadi di perkuburan Berwangin, Kecamatan Talo, Makassar. Aksi saling serang antara warga Kampung Borta dan Kampung Sapira menggunakan petasan, melempar batu, hingga menggunakan busur panah. Bakaran juga terjadi di sekitar pemukiman, sempat membuat warga setempat panik. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran, bahkan petugas gabungan melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Namun tak ada pelaku tawuran karena mereka sudah melarikan diri ke gang sempit di pemukiman padat. Dari lokasi tawuran, polisi menemukan puluhan anak panah busur bekas petasan dan proyektil senapan angin. Polisi terus siaga untuk mencegah konflik serupa. Terkait motif tawuran, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, dalam rekaman kamera CCTV milik warga, terlihat dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Gudang Peluru Raya, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Kedua kelompok remaja saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam, benda tumpul, hingga melempar batu untuk melukai lawannya. Bahkan pelaku tawuran saling duel menggunakan senjata tajam hingga akhirnya salah satu dari mereka kabur. Menurut warga, aksi tawuran dilakukan oleh dua kelompok remaja yang masih berstatus pelajar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. pria ini muncul dan berlari di tengah jalan saat ada kendaraan yang melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pria itu menabrakkan diri ke mobil. Saat pengemudi menghentikan kendaraannya, pria ini pura-pura terjatuh hingga tergeletak di tengah jalan. Mengetahui modus pelaku, pengemudi ojek online sedang melintas meminta pengendara mobil melanjutkan perjalanannya. Polisi menangkap AM, pria yang menabrakkan diri ke kendaraan melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang. Hasil penyelidikan sementara, AM mengalami depresi sejak ditinggal ayahnya. Namun polisi masih perlu lebih lanjut memeriksa kejiwaan AM. Modus insiden kecelakaan mobil menabrak pejalan kaki kerap dilakukan sebagai tindak pemerasan terhadap pengendara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah city car terbalik dan menabrak tiang lampu penerang jalan di ruas Jalan Kolonel Sugiono, Duren Sawit, Jakarta Timur. Para pengendara lain berhenti untuk membantu. Selama proses evakuasi, kemacetan pun terjadi di ruas Jalan Kolonel Sugiono menuju Pondok Kopi Raya. Dari keterangan saksi, sebelum terbalik mobil terlihat oleng kemudian menabrak tiang. Diduga sopir mengantuk hingga tak mampu mengontrol laju kendaraannya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi dan penumpang alami luka ringan. Sementara mobil dievakuasi oleh pengendara lain dan dibawa ke bengkel. Dari Jakarta, Tio Manik melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Camar Henda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.